warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahma. Di video KKN saya kali ini, saya akan membahas tentang hoax dan etika bermedia sosial dalam perspektif Islam. Jangan di skip-skip ya videonya, karena akan banyak hal-hal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Selamat menyaksikan. Dalam perspektif pemikiran Islam, hoax adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Pembuat hoax digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain, dan hoax yang dibuatnya dikategorikan sebagai hadisul ifki atau berita bohong. Masih suka sebar hoax? Muslim yang baik itu yang mau terlebih dahulu meneliti kebenaran sebuah berita, bukan mempercayai sepenuhnya, apalagi menyebar berita bohong atau membuatnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Manusia memiliki sifat tergesa-gesa, khususnya dalam menyampaikan sesuatu. Bahkan terkadang ada juga berita yang sudah lama, kemudian karena isunya sedang naik, berita yang sudah lama itu kembali dimunculkan untuk membuat kekisruhan di masyarakat. Dalam Islam kita diajarkan untuk bersikap tabayun dalam menyikapi suatu berita yang belum tentu kebenarannya. Apa sih tabayun itu? Tabayun memiliki arti secara bahasa, yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak para ulama, para ustadz dan ustazah yang mengajak umat muslim untuk bersikap tabayun. Karena dengan sikap tabayun, kita tidak berani menyebarkan hoax, kita tidak menerima secara mentah-mentah, kita akan meneliti, kita akan mencermati, baru dia bersikap. Selamatkan diri dari hoax. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang etika bermedia sosial dalam Islam. Sesungguhnya ajaran Islam terkait dengan etika bermedia sudah ada. Setidaknya terdapat beberapa etika yang dimaksud. Pertama yaitu tabayun. Benar bahwa Islam tidak alergi terhadap perkembangan teknologi. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima. Quraisy Shihab menerangkan bahwa ada dua hal yang patut dijadikan perhatian terkait ayat tersebut. Pertama, pembawa berita, dan kedua, isi berita. Kedua, haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga keagamaan tentu tidak bisa berpangku tangan melihat laku masyarakat dalam menggunakan media sosial. Bertolak dari fenomena penyalahgunaan media sosial, MUI merasa tergugah sehingga mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam fatwa itu ada 5 poin larangan menggunakan media sosial. Yang pertama adalah melakukan ghibah, yang kedua melakukan bully, yang ketiga menyebarkan hoax, yang keempat menyebarkan pornografi atau kemaksiatan, yang kelima adalah menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Yang ketiga adalah menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Quran Surat Al-Imran ayat 104 meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar. Namun seperti disinggung oleh Ziauddin Zardar dalam bukunya Ngaji Quran di Zaman Edan, kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutarakan melalui media sosial. Jadi kebebasan berekspresi yang digunakan untuk mengumbar kebencian dan permusuhan dilarang dalam Islam. Ada pembatasan alias pengendalian hukum dan moral terhadap kebebasan tersebut. Dengan demikian jelas sudah bahwa etika bermedia dalam Islam merumuskan pentingnya tabayun sebelum membenarkan dan menyebarkan informasi. Menyebarkan kebencian dan membuat berita palsu juga dilarang keras oleh Islam. Jangan lupa untuk bijak bermedia sosial di tengah pandemi COVID-19. Yang terpenting adalah saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai kalian menyebarkan hoax atau berita yang tidak benar, ataupun berita yang belum tentu kebenarannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.